Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Jadi kita akan membahas sedikit tentang materi dalam pendidikan bahasa Indonesia, yaitu definisi kata, kemudian jenis kata yang akan kita gunakan dalam membuat kalimat bahasa Indonesia. Oke, yang pertama kita akan berbicara tentang definisi kata. Jadi kata itu merupakan satuan bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Jadi kata-kata yang terbentuk dari gabungan huruf ataupun gabungan morfem atau gabungan huruf dengan morfem, di mana kita akan akui bahwa itu adalah sebuah kata apabila bentuk itu memiliki sebuah makna. Jadi seperti contoh sepeda, ambil, dingin, kuliah, itulah kata termasuk ke dalam kata. Jadi ada makna dari kata-kata tersebut. Sedangkan ada contoh ini, ada pes, kemudian ada bleed, ada ningit, ada hayup. Itu kita katakan bukan kata dalam bahasa Indonesia karena kumpulan huruf tersebut tidak mempunyai makna sama sekali. Nah, dari segi bentuk kita dapat membedakan ada dua macam kata, yakni yang pertama kata yang bermorfem tunggal atau disebut juga dengan kata dasar. Kemudian yang kedua ada kata yang bermorfem banyak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kata. Jadi yang pertama itu adalah verba atau dalam bahasa Inggris disebut dengan verb. Jadi verba dasar bebas adalah verba yang berupa morfem dasar bebas, di mana kata kerja ini atau verb ini merupakan kata yang menunjukkan sesuatu yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh subjek sebuah kalimat. Jadi contohnya itu ada kata duduk, makan, mandi, minum, pergi, pulang, tidur, dan kata-kata kerja lainnya. Nah, yang kedua itu ada verba turunan, yaitu verba yang telah mengalami afiksasi, reduplikasi, gabungan proses, atau mungkin paduan dari leksim. Jadi contoh-contohnya yang pertama itu adalah verba brefiks. Itu contohnya dari kata ajar menjadi ajari, bernyanyi, bertaburan, bersentuhan, ditulis, jahitkan, kematian, melahirkan, menari, menguliti, dan kata-kata lainnya. Kemudian ada juga verba bereduplikasi. Nah, ini contohnya ada kata bangun-bangun, ingat-ingat, marah-marah. Jadi namanya bereduplikasi, artinya kata yang diulang dari kata dasarnya. Nah, yang ketiga itu ada verba berproses gabung. Itu contohnya adalah bernyanyi-nyanyi, kemudian ada tersenyum-senyum. Jadi proses gabung ini artinya penggabungan dari brafiks dan juga reduplikasi. Nah, terakhir itu adalah kata yang keempat adalah verba majemuk. Jadi itulah gabungan dari dua kata yang memiliki arti baru. Jadi contohnya adalah cuci mata, campur tangan, unjuk gigi. Jadi itu adalah gabungan dari dua morfem yang menghasilkan makna baru dari kata-kata tersebut. Kemudian ada yang namanya verba intransitif. Itu adalah verba yang menghindarkan objek, artinya tidak memiliki objek. Jadi klausa yang memiliki verba ini hanya mempunyai satu nomina. Jadi contoh-contohnya bisa dilihat itu seperti alih bahasa, campur tangan, kemudian cuci mata, bersepeda, bersepatu. Kemudian terdapat juga sekelompok verba yang tidak bisa bergabung dengan prefiks me atau ber tanpa mengubah kata atau makna dasarnya. Dalam bahasa tradisional verba semacam itu disebut dengan kata kerja aus. Contohnya itu ada kata da, balik atau kembali, bangkit, bangun, benci akan, cinta akan, datang, diam. Jadi jadi kata-kata ini
dikatakan tidak memerlukan objek dari sebuah kalimat. Jadi contohnya saya bangun, saya bangkit, dia bangkit. Jadi tidak ada kata atau objek dari kalimat tersebut. Nah, kemudian ada yang disebut dengan verba transitif. Inilah verba yang bisa mempunyai atau harus mendampingi objek. Jadi disebut transitif karena adanya objek di sana. Nah, berdasarkan banyaknya objek itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, verba monotransitif, yaitu verba yang punya satu objek. Contohnya, saya menulis surat. Kemudian ada verba bitransitif, yaitu verba yang mempunyai 2 objek. Yang pertama, contohnya ibu memberi adik kue. Jadi ada objek tak langsung, kemudian ada objek langsung. Itu objek tidak langsung itu artinya yang tidak langsung diberi perlakuan, sedangkan objek langsung adalah objek yang langsung diberi perlakuan. Nah, yang ketiga itu ada verba ditransitif. Itu adalah verba transitif yang objeknya tidak muncul. Jadi contohnya adik sedang makan. Nah, kan objeknya tidak muncul apa yang sedang dimakan oleh adik, tapi bisa dipahami bahwa adik sedang makan sesuatu. Oke, kemudian verba juga terbagi menjadi beberapa. Itu tergantung dari bagaimana peran dari pelaku atau subjek dalam tersebut. Nah, yang pertama itu ada verba aktif, yaitu verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku. Jadi subjeknya yang melakukan sesuatu. Nah, verba ini biasanya bertimbuhan me atau ber tanpa prefiks. Contohnya, ia mengapur dinding, berarti dia itu melakukan aktivitas mengapur dari dinding. Kemudian yang kedua, saya makan nasi. Rakyat mencintai pemimpinnya yang jujur. Jadi kalimat ini adalah kalimat aktif di mana subjeknya yang melakukan sesuatu. Nah, kemudian ada yang kedua disebut dengan verba pasif. Itu adalah verba yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran ataupun hasil dari perlakuan. Nah, verba ini biasanya diawali dengan prefiks di atau ter. Nah, dapat dicontohkan di sini. Itu ada baju dipakai ayah, buku itu terinjak olehku, meja itu terangkat oleh adik. Jadi pelakunya itu ada di objek, sedangkan subjeknya ini adalah berperan sebagai penderita, sasaran ataupun hasil dari perlakuan tersebut. Kemudian ada verba antiaktif atau ergatif. Itu adalah verba pasif yang tidak dapat diubah menjadi verba aktif. Artinya kata kerja ini tidak bisa diubah lagi gitu. Dan subjeknya merupakan penanggap atau merasakan ataupun menderita ataupun mengalami terhadap sebuah kejadian. Jadi contohnya itu ibu kecopetan di bus, Ain kena pukul, saya kena marah tadi. Jadi kata-kata itu, kalimat ini nggak bisa lagi diubah menjadi berbentuk verba aktif. Jadi ibu ini merasakan atau menderita kecopetan, Ain merasakan pukulan, saya merasakan kemarahan. Jadi itu yang dikatakan verbanya pasif dia. Nah, keempat itu ada verba antipasif, yaitu verba aktif yang tidak bisa diubah menjadi pasif, dan ini kebalikannya. Contohnya, saya haus akan kasih sayang, pemuda ini benci terhadap perempuan, Pak Tani bertanam singkong. Jadi nggak bisa singkong ditanam Pak Tani, nggak cocok gitu. Kalau Pak Tani menanam singkong, benar bisa berubah menjadi singkong ditanam Pak Tani. Tapi kalau Pak Tani bertanam singkong, itu nggak bisa dipasifkan lagi. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang adjektiva. Jadi adjektiva ini bisa dikatakan kata sifat atau kata yang menerangkan sesuatu benda atau suatu objek. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa adjektiva adalah kategori yang ditandai dengan kemungkinannya. Yang pertama, bergabung dengan partikel tidak, atau yang kedua, mendampingi atau menjelaskan sebuah nominal atau kata benda.
pertama ada adjektiva dasar. Jadi yang dapat diuji dengan kata sangat, lebih. Jadi bisa tambahkan kata sangat atau lebih di depannya. Contoh, sangat agung, lebih agung, sangat bahagia, sangat canggung, sangat disiplin, dan lain-lain. Nah, kemudian ada kata yang tidak dapat diuji dengan kata sangat. Contoh, gaib, genap, langsung, atau musnah. Kan nggak ada kalimat sangat musnah seperti itu ya. Berikutnya itulah adjektiva turunan. Jadi kata sifat yang turunan dari kata sifat dasar di atas. Itu yang pertama ada adjektiva turunan brafiks. Itu misalkan terhormat. Kemudian ada adjektif turunan berduplikasi. Jadi elok-elok, gagah-gagah, muda-muda, jadi diulang. Kemudian ada adjektiva brafiks kean. Jadi contohnya adalah kesakitan, kemalu-maluan, kesepian, kebelanda-belandaan, kehandalan, dan sebagainya. Nah, keempat ada adjektiva brafiks i, akhiran i. Jadi contohnya abadi, alami, duniawi, hewani. Itu contoh kata yang menjadi kata sifat yang baru. Kemudian ada adjektiva yang berasal dari berbagai jenis atau kelas dengan proses-proses. Contohnya deverbalisasi, denominalisasi, deadverbialisasi, denumeralia, atau deinterjeksi. Jadi kalimat ini adalah berawal dari berbagai kelas sebagai dengan makna berproses dia. Kemudian ada adjektiva majemuk. Jadi ini seperti ada penggabungan dua kata yang memiliki makna sebagai adjektif atau kata sifat. Jadi yang pertama ada subordinatif. Contohnya adalah juling bahasa, kepala dingin, panjang tangan, lupa daratan, dan lain-lain. Kemudian ada bersifat koordinatif. Contohnya aman sentosa, suka duka, lemah gemulai, tua muda, riang gembira, dan lain-lain. Kemudian kita akan bahas tentang nomina. Jadi nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Jadi kata benda dapat dibagi menjadi dua nih. Yang pertama itu ada kata benda konkret. Contohnya benda yang dapat dikenal dengan panca indera. Jadi bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan, atau seperti yang lain sebagainya. Kemudian contohnya itu seperti buku, meja, kursi, jadi jelas bendanya ya. Nah, kemudian ada kata benda atau abstrak. Inilah untuk benda yang menyatakan hal yang hanya dapat dikenal dengan pikiran. Jadi hanya bisa melibatkan pikiran dan perasaan. Jadi contohnya cinta, kasih sayang, nggak pernah kita lihat tapi kita bisa merasakan. Nah, kata ini juga dapat dikelompokkan menjadi kata benda khusus, itu atau nama diri disebut dengan proper noun. Kemudian ada kata benda umum atau nama jenis, itu disebut dengan common noun. Jadi contohnya itu Jakarta, Ali, Jakarta nama kota kan. Jadi masih sudah menspesifik itu bendanya. Nah, sedangkan ada kata benda yang umum. Ini kebalikan dari yang tadi. Itu adalah menjelaskan suatu kelas. Jadi contohnya kota. Jadi kota itu kan banyak, ada kota Magelang, Magelang, Surabaya, Medan, Denpasar, Palangkaraya, seperti itu. Kemudian orang, nama orang ada Ali, Bunga, Citra, dan lain-lain. Kemudian ini ada yang disebut dengan pronomina. Tadi nomina itulah kata benda. Sedangkan pronomina ini disebut dengan kata ganti orang atau pronominal persona. Nah, terbagi menjadi 3 dan bersifat tunggal maupun jamak. Jadi dibedakan di sini, jadi ada tunggal ada jamaknya. Nah, pronomina ini hanya dapat digunakan untuk mengganti nomina orang, nama orang, atau hal-hal yang dipersonifikasi. Pengecualiannya adalah ia, yang dalam kalangan terbatas sering digunakan untuk menggantikan nomina tak bernyawa. Dan ia itu untuk sesuatu yang nggak ada nyawanya ya. Nah, pronomina itu perlu dibedakan dari sapaan seperti saudara,
saudara, bapak, ibu, tuan, nyonya yang mulia dan sebagainya. Nah, sebagian dari mereka itu termasuk dari nominal. Kemudian ada kata ganti pemilik itu seperti ku, mu, nya, itu digunakan pada akhir kata untuk mengganti selain nominal orang. Nah, kemudian ada kata ganti penanya, ini berfungsi menanyakan benda seperti waktu, tempat, keadaan, ataupun jumlah. Nah, misalnya apa, kapan, mengapa, siapa, bagaimana, berapa, di mana, dan kemana. Kemudian ada kata ganti petunjuk, itu misalnya ini, itu. Kemudian ada kata ganti penghubung, itu misalnya yang. Dan terakhir ada kata ganti tak tentu, jadi misalnya barang siapa, jadi nggak tentu mengacu pada siapa benda tersebut. Oke, kemudian ada numeralia. Jadi numeralia itu adalah kata bilangan utama atau numeralia kardinalia. Jadi kata bilangan numeralia itu seperti 1, 2, 3, 4, 100, 1000 dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kata bilangan tingkat, jadi namanya bertingkat. Jadi pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-10, ke-100 dan sebagainya. Kemudian ada kalangan tak tentu, kalangan bilangan tak tentu. Jadi yang pertama itu contohnya beberapa, segala, semua. Jadi nggak jelas dia jumlahnya berapa. Kemudian terakhir itu ada kata bilangan kumpulan. Contohnya adalah kedua, ke-10 dan sebagainya. Jadi kumpulan dari beberapa orang atau beberapa benda yang disebutkan dalam sebuah kata bilangan. Kemudian ada adverbia. Jadi dalam bahasa Inggris ini dikenal dengan adverb atau kata keterangan. Jadi secara teori adverbia itu adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Jadi memberikan keterangan ya pada kata-kata yang lain. Di contohnya itu untuk kata kerja atau mungkin kata sifat, tapi bukan kata benda yang dijelaskan di sini atau diberi keterangan. Yang pertama itu ada adverbia tunggal. Jadi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kata dasar seperti baik sekali anak itu. Jadi baik sekali itu mengacu pada anak itu, menerangkan anak itu. Kemudian ada kata grafik, sebaiknya dompet itu dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi sebaiknya itu adalah kata adverb, menerangkan suatu keadaan. Kemudian yang kedua ada gabungan atau adverbia gabungan, terbagi menjadi dua. Jadi ini yang pertama adverbia berdampingan. Contohnya lagi pula buku itu selalu baru sampai besok. Kemudian yang kedua itu ada adverbia tidak berdampingan. Contohnya dosen mengajar di kelas kami sangat cantik sekali. Jadi itu beda dia keterangan. Jadi dikatakan bahwa dosen mengajar di kelas kami sangat cantik sekali. Artinya sangat cantik sekali itu mengacu pada si dosen, gitu ya. Kemudian adverbia juga terbagi menjadi fungsinya. Ini yang pertama ada adverbia kualitatif, itu menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat, derajat atau mutu. Contohnya itu ada paling, sangat, lebih, dan kurang. Dan ada secara kuantitatif. Yang pertama menggambarkan makna yang berhubungan dengan jumlah. Contohnya banyak, sedikit, kira-kira, dan cukup. Kemudian ada adverbia limitatif. Yang limitatif artinya dibatasi dia. Nah, di sini contohnya kata hanya, saja, dan sekadar. Kemudian ada adverbia frekuentif, itu menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu. Jadi seberapa sering hal itu terjadi. Contohnya itu selalu, sering, jarang, kadang-kadang, dan lain sebagainya. Kemudian ada adverbia kewaktuan, jadi tentang waktu ya. Ini menggambarkan makna yang berhubungan dengan saat terjadinya peristiwa yang diterangkan oleh adverbia tersebut. Contohnya baru, segera, begitu ya. Kemudian ada adverbia kecaraan, jadi menjelaskan tentang cara sesuatu. Contohnya itu bagaimana tentang peristiwa diterangkan oleh adverbia itu. Jadi contohnya seperti diam-diam, secara diam-diam, secepatnya secara cepat, atau pelan-pelan secara pelan-pelan. Ini contohnya ya. Nah, kemudian ketujuh ada adverbia kontrastif, namanya kontras.
Metodenya menggambarkan pertentangan dengan makna pada kata atau hal yang dinyatakan sebelumnya. Contohnya bahkan, malahan, justru. Jadi biasanya itu berbanding terbalik atau berlawanan dengan apa yang disampaikan sebelum kalimat tersebut. Nah, kemudian terakhir itu ada adverbia keniscayaan, adalah kata keterangan yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian tentang keberlangsungan atau terjadinya hal atau peristiwa yang dijelaskan adverbia itu. Contohnya seperti niscaya, pasti, tentu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada interrogativa. Jadi interrogativa adalah berfungsi untuk menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan apa yang telah diketahui pembicara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara menanyakannya. Jadi inilah kata-kata yang dalam bahasa Inggris lebih tren dikenal dengan 5W1H atau 5W plus 1H. Jadi ini yang pertama apa, menanyakan benda, kemudian ada kapan, menanyakan waktu, di mana, menanyakan tempat, bagaimana menanyakan cara, dan terakhir siapa, menanyakan pelakunya. Nah, ini penemuan ini menyebabkan adanya turunan dari kata-kata ini sehingga bisa digunakan untuk mendapatkan informasi lebih dalam dari sesuatu hal yang kita inginkan. Nah, kemudian berikutnya ada kata demonstrativa. Ini adalah kata tunjuk yang dipakai untuk menunjuk atau menandai orang ataupun benda secara khusus. Jadi kata tunjuk ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama kata tunjuk dasar, contohnya lah ini, itu. Kemudian ada kata tunjuk turunan, itu menunjukkan contohnya lah berikut, sekian, demikian, sedemikian, begitu. Kemudian ada kata tunjuk gabungan, contohnya di sana, di situ, di sini. Itu demonstrativa ya. Nah, kemudian kita akan beranjak dengan materi terkait ragam baku dan ragam tidak baku. Nah, ragam baku di sini adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat penggunaannya sebagai bahasa resmi, sebagai kerangka rujukan norma. Jadi dijelaskan di sini bahwa ragam baku ini ragam yang dilembagakan, diakui oleh masyarakat, kemudian bisa digunakan sebagai rujukan norma bagaimana baku tidaknya sebuah bahasa. Nah, ragam tidak baku di sini adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Jadi ada penyimpangan dari norma tentang ragam baku, jadi berbeda dia. Nah, ragam baku dan ragam tidak baku ini, ragam baku itu memiliki beberapa mutu, ya bisa dikatakan mutu ya. Yang pertama itu mantap. Jadi di sini dikatakan bahwa sebuah ragam baku itu harus sesuai dengan kaidah bahasa. Jadi kalau kata rasa dibubuhi hawalan pe, itu akan menjadi kata perasa. Taba menjadi peraba. Nah, jika kita berbicara dengan sesuai kaidah bahasa, jadi kata rajin ditambahkan kata pe, itu menjadi perajin, bukan menjadi pengrajin. Nah, kalau kita berpikir secara yakin bahwa menggunakan prinsip mantap, artinya kata pengrajin itu nggak bisa kita terima. Jadi yang benar adalah perajin, seperti itu. Kemudian ada dinamis. Nah, dinamis ini katakan bahwa bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. Itu artinya ada boleh pergeseran sedikit, namun tidak mengubah esensi dari kata yang digunakan. Nah, contohnya ini, kata langganan itu mempunyai 2 makna. Jadi yang pertama, langganan. Di mana langganan koran itu artinya toko tempat langganan belanja atau orang yang berlangganan. Gitu. Sini langganan saya, jadi orang yang berlangganan. Nah, sebenarnya ini kalau kita berpikir, tokonya itu disebut dengan langganan, sedangkan orang yang berlangganan itu disebut pelanggan. Gitu. Jadi masih bisa kata langganan ini digunakan menjadi 2 makna yang berbeda. Nah, kemudian berikutnya cendikia.
Jadi ini adalah ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Kemudian pewujudan dari ragam baku ini adalah orang-orang yang terpelajar yang menggunakannya. Kemudian ragam baku dapat digunakan dengan tepat, memberikan gambaran apa yang ada dalam otak pembicara atau penulis. Jadi sama apa yang makna yang disampaikan oleh si penulis atau pembicara ini dipahami oleh pendengar atau pembaca. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang tidak cendekia ya katakan ya. Jadi contohnya adalah rumah sang jutawan yang aneh akan dijual. Ini bisa memberikan dua makna berbeda. Coba lihat, rumah sang jutawan yang aneh akan dijual. Jadi rumahnya yang aneh yang dimiliki oleh sang jutawan ini yang akan dijual. Tapi ada makna berbeda yang muncul di sini. Rumah sang jutawan yang aneh akan dijual. Jadi ini dikatakan bahwa jutawannya yang aneh, bukan rumahnya yang aneh gitu. Jadi ini menyebabkan interpretasi atau pemahaman yang berbeda dalam sebuah kata. Jadi yang dikatakan tidak cendekia jadinya kalimatnya. Kemudian seragam, karena seragam, sebuah ragam baku itu bersifat seragam. Jadi pada hakikatnya proses pembakuan bahasa adalah proses penyeragaman bahasa, jadi diseragamkan dia. Kata lain, pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Jadi keseragaman itu digabungkan, disepakati yang mana akan digunakan. Contoh ini, pelayan kapal terbang dianjurkan untuk memakai istilah pramugara dan pramugari. Ya, kita tahu bahwa pelayan kapal terbang itu disebut dengan pramugara pramugari. Nggak bilang pelayan udara gitu, atau pelayan darat, pelayan kapal. Tapi mereka bilang pramugara. Karena itulah sebuah kata yang diseragamkan dan dibakukan dipakai bersama gitu. Itu disebut dengan ragam bahasa yang baku. Kemudian ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Nah, saat ini pemerintah kita sedang berusaha menerbitkan buku panduan yang menyangkut tentang ejaan bahasa Indonesia. Jadi biasanya kalian baca itu biasanya adalah pedoman umum ejaan yang disempurnakan, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disebut dengan EYD. Kemudian pengadaan pedoman umum pemadukan istilah, pengadaan kamus besar bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia, itulah usaha ke arah penyeragaman itu. Jadi dengan ini dibuat keseragaman yang digunakan di Indonesia. Terus bagaimana dengan masalah ragam baku lisan? Nah, ini dia kasusnya. Jadi kadang kita bicara itu tidak menggunakan bahasa yang benar-benar baku. Nah, ukuran dan nilai ragam baku lisan ini tergantung pada besar dan kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam ucapan. Jadi seorang dapat dikatakan berbahasa lisan yang baku kalau dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya. Jadi bisa dikatakan bahasa Indonesia banget gitu loh. Seorang yang bisa berbicara menggunakan ragam bahasa baku secara lisan. Kemudian ada ragam sosial dan ragam fungsional. Jadi bagaimana ragam yang digunakan di kehidupan sosial dan berfungsi untuk apakah ragam baku tersebut. Kemudian ini ada terkait dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, gimana sih bahasa Indonesia yang baik dan benar tersebut? Di sini disampaikan bahwa kebakuan suatu kata sudah menunjukkan masalah besar suatu kata tersebut. Walaupun demikian, masalah baik tentu tidak sampai pada sifat kebakuan suatu kalimat, tapi sifat efektifnya suatu kalimat. Jadi kita kan bicara seberapa efektif sih kalimat itu digunakan. Nah, pengertian benar, di sini benar ya, pada suatu kata atau suatu kalimat adalah pandangan yang diarahkan dari segi kaidah bahasa. Jadi yang benar itu adalah sesuai dengan kaidah bahasa itu loh. Nah, di sini ada contoh sebuah kalimat Jadi sebuah kalimat atau sebuah pemadukan kata dianggap benar apabila bentuk itu mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Ini saya akan kasih contoh, ada kata kuda makan rumput, ada rumput makan kuda. Nah, secara kaidah atau secara baku, kedua kalimat ini sama-sama benar ya, atau baik. Ini sebenarnya baik. Nah, kuda makan rumput subjek, predikat objek. Jadi
kudanya makan rumput, benar. Logikanya masuk akal, oke. Yang kedua ada rumput makan kuda. Secara struktur ini benar. Jadi subjeknya ada, predikatnya ada, objeknya ada. Namun kalau kita bicara fungsi sosial ataupun fungsi fungsionalnya ini nggak benar gitu. Jadi kuda makan rumput benar, masuk akal. Nah, rumput makan kuda udah nggak masuk akal banget gitu. Tapi itulah kalimat yang baik yang bisa dilihat secara secara kaidah. Nah, sebagai kesimpulan terakhir, yang dimaksud dengan bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Sedangkan yang dimaksud dengan bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakaiannya. Nah, itu bedanya. Bahasa yang benar itu menerapkan kaidah dengan konsisten. Kalau bahasa yang baik itu juga bisa digunakan sesuai dengan situasi pemakaiannya. Jadi bisa jelas maknanya apa dan itu seperti apa. Nah, baik. Jadi demikian untuk pertemuan kita yang pertama. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan terkait dengan apa yang saya sampaikan itu adalah tentang jenis kata, kemudian ragam bahasa yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, ke depan kita akan membahas lebih jauh tentang pembentukan kalimat. Juga kita akan bicara tentang literatur yang ada dalam pendidikan bahasa Indonesia. Terima kasih saya sampaikan. Selamat malam dan selamat menikmati malam minggu teman-teman sekalian. Terima kasih.